Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Balai Nugraha. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tentang ilmu perbankan dengan berita satu lagi kebijakan dari Bank Indonesia mulai berlaku 1 Mei 2020 ini, yaitu kebijakan penyelenggaraan kartu kredit masa COVID-19 sesuai Surat BI nomor 22-2-DKSP-SRT-B tanggal 15 April 2020. BNI merespon kebijakan ini dengan meringankan berbagai hal terkait penagihan kartu kredit. Keringanan yang dapat diberikan adalah menurunkan bunga yang semula 22,25% dari total tagihan per 1 Mei 2020 menjadi 2% dari total tagihan. Dengan aturan baru ini, bunga yang semula 2,25% akan tetap diberlakukan untuk tagihan atas transaksi yang dilakukan hingga tanggal 30 April 2020. Selanjutnya, bunga baru akan diterapkan untuk tagihan transaksi per 1 Mei 2020. Kemudian teori yang dapat kami berikan yaitu kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang dimana kita sewaktu-waktu menukarkan apa saja yang kita inginkan, yakni di tempat di mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan memberikan pengertian kredit pasal 1 butir 11 yang menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak-pihak peminjam untuk melunasi hutangnya hingga jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama bertujuan untuk mencari keuntungan, yang kedua untuk membantu nasabah, yang ketiga untuk membantu pemerintah, yang keempat untuk meningkatkan daya guna uang, yang kelima tentang untuk alat stabilitas ekonomi, yang keenam untuk pemerataan pendapat. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Perbankan tidak serta-merta menyetujui setiap pengajuan kredit dari nasabah. Artinya, setiap pengajuan kredit nasabah akan diseleksi dari nilai kualitasnya. Secara umum, teori yang digunakan dalam melakukan penilaian kelayakan kredit nasabah antara lain yang pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat collateral, yang kelima conditional of economy. Kemudian suku bunga. Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Kemudian bunga adalah imbal jasa atas peminjaman uang dari yang mereka sudah sepakati. Dari hal tersebut, dasar penentuan tingkat kredit bunga bank yang pertama ada bank dan dalam beroperasi berfungsi untuk satu, mengumpulkan dana dan membayar bunga atau cost on fund kepada nasabah. Yang kedua, menyalurkan kredit dan menerima bunga atau pricing kredit dari debitornya. Oleh karena itu, pendapatan bank baru ada jika pricing kredit lebih besar dari cost of fund. Agar bank memperoleh
pendapatan perlu ditentukan tingkat suku bunga kredit atau SB kredit. SB kredit ditentukan oleh 3 komponen, yaitu cost of fund, overhead cost, dan spread profit. Yang pertama, cost of fund. Cost of fund atau biaya dana adalah suku bunga yang dipikul atas dana yang dikumpulkan bank. Yang kemudian overhead cost yaitu biaya yang dikeluarkan baik dari langsung maupun tidak langsung atas keinginan operasional bank tersebut. Biaya yang termasuk OHC ini adalah biaya tenaga kerja, pemeliharaan aktiva tetap, penyusutan dan amortasi, dan operasional lainnya. Kemudian spread profit, yaitu suatu target laba yang dicapai oleh bank pada tahun yang bersangkutan. Suku bunga memberikan keuntungan dari jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain berdasarkan perhitungan waktu dan nilai ekonomi. Keuntungan tinggi dan rendahnya ditentukan oleh suku bunga tinggi dan rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga antara lain kebutuhan dana, jaminan kualitas, kebijakan pemerintah, kompetisi, dan jaminan pihak ketiga. Kemudian perbandingan dan tanggapan. Dalam kegiatan perusahaan jasa, khususnya perbankan, pelayanan yang terbaik terhadap nasabah merupakan kunci utama keberhasilan suatu bank. Maka sebisa mungkin bank harus memberikan pelayanan yang terbaik agar nasabah merasa nyaman dan aman bertransaksi di bank BNI khususnya pada masa pandemi seperti ini. Dari teori dan berita yang kami paparkan, yaitu kredit dan bunga, BNI sangat merespon apa yang dialami oleh nasabah pada masa pandemi seperti ini dengan memberikan keringanan penurunan bunga. Hal ini tidak lepas dari teori yang kami berikan tentang mekanisme yang dapat ditempuh supaya tidak ada kerugian baik itu pihak bank, masyarakat, dan pemerintah, seperti penghitungan dan penentuan COF, OHC, dan SB yang sudah sedikit kita singgung di atas tadi. Pada masa pandemi corona seperti ini, laju perekonomian di Indonesia sangat terhambat. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, salah satunya menurunkan bunga pada kartu kredit. Sekian dari presentasi yang kami berikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.